Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Naila dengan NIM 061 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan mensimulasikan tentang web server dan DNS server. Nah, sebelum mensimulasikannya, kita harus tahu apa itu web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, fungsi umum web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan atau cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Nah, fungsi web server sebagai hardware. Web server untuk membedakan web server bertugas menjadi tempat penyimpan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website, yaitu server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Lalu, web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Apa saja keunggulan Apache? Yang pertama yaitu pengaturannya lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. Selain Apache, ada web server lain seperti Nginx, IIS, dan Lightspeed web server. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut Apache Tomcat dengan dukungan pengembang open source dan komunitasnya mampu menjadi raja dari web server lainnya. Selain dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, Apache dikenal kompatibel dengan berbagai sistem karena memiliki banyak pilihan pengaturan. Selanjutnya, kita akan simulasi web server. Nah, langsung saja skenario percobaannya, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada subnetting, routing dynamic RIP, dan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Seperti ini ya topologinya. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini sudah saya buat topologinya. Untuk men-setting rangkaian-rangkaiannya bisa dilihat di video praktikum saya sebelumnya. Nah, untuk simulasi web server ini kita akan memastikan, pertama-tama kita harus memastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP 43.43.43.1. Untuk membuktikan apakah dia tersambung atau tidak, yaitu kita bisa memping, kita dari PC 1 desktop, lalu kita command from, kita ping, masukkan IP-nya 43.43.43.1, enter. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti dia sudah tersambung.
lalu ke PC 4. Kita cek apakah dia tersambung. 43.43.43.1. Nah, dia terhubung, sudah tersambung. Lalu laptop kita ping 43.43.43.1. Dia tersambung. Lalu yang terakhir ini smartphone from ping 43.43.43.1. Nah, ini sudah tersambung. Nah, ketika sudah tersambung semua, lalu kita akan menyalakan HTTP di web servernya. Kita ke web server, ini service, lalu ke HTTP, ini kita pastikan on dan on. Lalu kita edit index HTML-nya di sini. Kita edit. Nah, kita akan buat tulisannya seperti yang ada di sini. Di sini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah di sini. Selamat datang di officialwebjarkom.com. Web ini adalah percobaan saja. Misalnya di sini saya akan menambahkan nama saja. Web ini adalah percobaan dari Talita. Oke. Nah, setelah itu di save. Yes. Nah, lalu kita cek di PC 1. Di PC 1 dan laptop, kita buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan HTTP 434343. Nah, kita coba di PC 1. Lalu ke web browser. Kita ke web browsernya. Nah, di sini kita masuk ke 43.43.43.1. Kita go. Nah, akan keluar seperti ini. Seperti yang kita tuliskan, selamat datang di officialwebjarkom.com. Web ini adalah percobaan dari Talita. Lalu ada begininya. Nah, selanjutnya kita coba di laptop 1. Lalu ke web browser. Nah, kita coba 43.43.43.1. Sudah akan keluar seperti itu. Selanjutnya dengan demikian web server. Nah, begitulah cara mengakses bagaimana cara mengakses web server. Nah, selanjutnya ada Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Namun, dengan DNS kita tidak perlu. Nah, NS adalah sistem yang dapat meringkasnya. Kini hanya dengan mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar DNS, kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP-nya ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com atau jarkom.com seperti itu.
Selanjutnya, fungsi DNS yang pertama Anda meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, selanjutnya kita langsung ke simulasi DNS server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan skenario simulasi. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, ini jaringannya kita pakai yang dari sebelumnya ya, dari web server. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya kita harus memastikan bahwa PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone terhubung dengan DNS server. Cara membuktikannya yaitu dengan melakukan ping. Nah, di PC 1 kita coba ping 33.33.33.1. Nah, 33.33.1 ini adalah IP dari DNS servernya. Lalu kita ping. Nah, berarti dia sudah terhubung dengan PC1 sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya PC 4 kita coba ping 33.33.33.1. Nah, sudah, berarti PC 4 sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya laptop. Kita coba ping 33.33.33.1. Oke. Nah, laptop sudah terhubung dengan DNS. Lalu yang terakhir kita coba smartphone. From ping 33.33.33.1. Nah, berarti dia sudah terhubung dengan DNS. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pengaksesan IP address untuk web server jadi domain. Ya, kita akan aliaskan www.jarcom.com. Nah, kita ke DNS server, lalu service, kita ke DNS-nya kita on-kan. Lalu kita entry DNS-nya di sini. Nah, di sini kita entry name-nya jarcom.com. Lalu ini type-nya record, address-nya yaitu 43.43.43.1. Kita add. Selanjutnya kita add www.jarcom.com. Ininya cname. Lalu di sini kita taruh name-nya yaitu jarcom.com. Kita add. Udah, kita. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menjalankan NS lookup. Kita akan menjalankan NS lookup untuk mengetahui apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Nah, langsung saja kita coba NS lookup-nya di PC 1. Kita ke command prompt, lalu di sini NS lookup. jarcom.com.
sini jika sesuai di sini berarti sudah sesuai. Selanjutnya kita cek di laptop. Kita ns lookup jarcom.com. Enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti sesuai. Lalu di laptop kita akan lalu ini kita cek ns lookupnya www.jarcom.com. Nah, sudah. Berarti dia udah terhubung. Nah, selanjutnya kita cek di web server, web browser. Nah, kita cek di ini jarcom.com atau www.jarcom.com. Kita cek di laptop web browsernya. jarcom.com. Nah, akan keluar seperti ini. Lalu kita coba cek www.jarcom.com. Go. Lalu kita lalu kita cek www.jarcom.com. Nah, sudah, berarti dia sudah tersambung. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.